Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Najib Bukhari. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat animasi di PowerPoint. Saya menggunakan Office 2016 sobat, tapi yang pakai 2013 ke bawah nggak perlu khawatir karena tidak banyak beda dengan 2016. Kita lihat demonya dulu. Ini file yang pernah saya bikin. Ini menggunakan animasi, jadi hurufnya muncul satu persatu ya, seolah-olah seperti sedang ngetik. Saya tidak tambahkan efek suara seperti ngetik, tapi sobat bisa. Oke, saya singkat aja. Terus Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, ini juga pakai animasi. Lalu dia keluar, nah itu animasi menggunakan model exit. Ini huruf Latin, sama dengan tadi sistemnya, dia seperti ngetik gitu ya, keluar satu-satu. Saya singkat aja, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Nah, kemudian ini sama, cuma ini objeknya rectangle, beda ya kalau tadi teks. Nah, kalau yang ini tiba-tiba berubah warna, ini model yang lain lagi. Sama, ini soal berubah warna. Oke, saya singkat aja. Nah, saya hanya ingin menampilkan bagaimana berubah warna ini ya, berubah warna. Nah, berubah warna lagi. Ya, ini model animasi yang berbeda. Baik, yang pertama tentu kita akan membuka dokumen baru. Caranya bisa klik di sini, New, atau Ctrl N. Sekarang kita sudah berada di area dokumen baru PowerPoint. Tentu yang pertama diatur, sobat masuk ke desain untuk memilih tema apa yang akan kita pilih nih ya. Di sini banyak pilihan, macam-macam, dan masing-masing punya nama. Ini type, dan saya misalnya mau pakai droplet. Baik, selalu slide pertama itu menampilkan klik add to title, misalnya latihan PowerPoint, lalu klik add subtitle animation oleh itu misalnya. Baik, sobat, ini di sini kita sudah masukkan title, kemudian biasanya ditambah oleh gitu ya, dan bisa ditambahkan macam-macam. Nah, di sini mungkin sobat akan lihat hurufnya kok selalu besar. Sebenarnya ini bisa diatur di home, kemudian masuk di font. Nah, di sini yang dicentang ini all caps, artinya semuanya huruf besar. Nah, kita bisa klik all caps-nya supaya tema ini, kita menggunakan tema ini tapi hurufnya bisa besar kecil. Itu yang pertama. Kita kembali ke desain. Yang kedua, kita bisa mengatur slide size. Artinya ada dua pilihan, 43 dan 16:9. Kalau layarnya lebar, saya ingatkan kalau sobat layarnya yang bukan Full HD, speknya pakai 43. Kita maximize, oke. Kenapa? Karena nanti tampil di layar sobat menjadi jelek. Atau kalau misalnya sobat akan presentasikan di di proyektor, bisa jadi proyektornya nggak menyediakan 16:9, jadi juga buruk. Ini terserah pilihannya, sobat bisa mengganti tadi di mana, di desain, kemudian di slide size. Oke, ini judul. Lalu kita masukkan yang kedua, cara memasukkan slide baru, new slide. Baik, new slide seperti ini, tapi sebenarnya tidak harus seperti ini, pilihannya banyak. Ya, kita klik pilihannya,
kemudian kita pilih layout. Di sini macam-macam, ada yang model begini, ini disebut title slide tadi yang seperti pertama, dan setiap kali pertama slide yang ditampilkan pasti pakai title slide. Itu pun sobat bisa mengubah, misalnya yang pertama bisa diganti title and content, section header, ini to content, yang misalnya kita ambil to content, supaya ada sebelah kanan dan sebelah kiri itu misalnya ya, misalnya ini saya tulis perbandingan. Baik, sekali lagi ini hurufnya besar semua sobat. Nah, kita bisa mengganti tadi gimana? Di home, kemudian font, kemudian kita hilangkan centang all caps. Kita tulis perbandingan Arab dan Latin. Baik, selebihnya sama sobat. Sobat bisa menuliskan apa, seperti apa bentuknya, ini ada bold, italic, dan seterusnya, sama pengaturan-pengaturan sama dengan di Microsoft Word maksud saya. Kemudian numbering juga sama. Ini kalau mau menghilangkan numbering ini defaultnya memang dikasih numbering ya. Ini bukan numbering, ini bullet. Kita bisa hilangkan, kita klik aja hilang. Kalau misalnya kita tidak menginginkan. Untuk teksnya sobat mungkin kita bisa ambil dari yang sudah ada. Saya akan ambil untuk contoh aja misalnya. Jadi untuk yang Arab, saya akan kasih ke yang Arab. Untuk yang Arab sama di home ini, misalnya right to left. Kita bikin right to left, control. Kita bikin keep text only. Baik, copy, keep text only. Sekarang ini Latin. Saya copy juga. Kopinya yang pilih yang keep text only. Jadi seperti ini bentuknya. Baik, kita sudah memiliki satu slide. Kita bisa mengatur misalnya, ini kita atur supaya justify. Ini kita atur justify. Sama. Ini untuk mengambil tulisan. Lalu kita masuk misalnya di animasi. Baik, klik animasi, lalu di bawah ini, animation ini pilihannya. Kita klik panah bawah, lalu kita lihat ada entrance. Entrance itu nanti masuknya ya. Lalu ada emphasis. Emphasis itu tidak masuk, tidak keluar, tapi dia ada di situ, lalu melakukan animasi dan tidak hilang. Lalu exit, ini setelah melakukan animasi, dia hilang. Animasi untuk menghilang. Lalu kalau kita misalnya more motion path ini, nanti yang saya sudah jelaskan, itu kalau mau misalnya dia jalan. Sekarang kita mulai dari entrance saja. Entrance saya biasanya menggunakan white. Seperti ini. Lalu sobat bisa mengatur propertinya. Misalnya efeknya, kalau tadi kan dari bawah, kita bikin dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu masih di sini, sobat bisa mengatur apakah dia tampil B paragraf, L outline, atau S1 object. Bisa macam-macam. S1 object. Karena ini hanya satu paragraf, katakanlah kalau misalnya ini saya bikin 2 paragraf. Ini hanya misalnya aja. Saya enter. Tadi saya hilangkan dulu ya. Misalnya ini satu, saya bikin ini 2 paragraf, saya klik di sini, lalu saya ambil wipe. Oke, dari kiri ke kanan, lalu ada pilihan di sini. Kalau tadi B paragraf, maka dia satu paragraf, atau
all at once, sekaligus, sama as one object, sama. Tidak, kalau di sini tidak ada perbedaannya. Lalu sobat bisa mengatur properti yang lebih jauh lewat sini. Ya, klik yang ada tanda panah bawah itu di animation. Kemudian, nah ini yang animated text all at once. Kemudian di sini ada pilihan by letter, artinya munculnya tuh satu huruf, atau by word, munculnya satu kata. Kalau by letter seperti ngetik yang saya bilang tadi ya, kita misalnya ambil by letter. Oke, maka dia akan keluar satu-satu gitu ya, seperti orang ngetik. Kita klik aja, kita udah paham. Kemudian pengaturan berikutnya ada di sini. Apakah ini nanti start on click ya? Sebelumnya klik aja animation pen, supaya pen ini panel animasi kelihatan. Ini namanya panel animasi untuk melihat di sini. Baik. Start on click pilihannya, berarti dia animasi itu jalan ketika kita klik. Lalu kalau misalnya with previous, dia akan jalan bareng dengan yang animasi sebelumnya, atau after previous, dia akan jalan setelah animasi berikutnya. Untuk mencoba itu kita bikin supaya ini dua ya. Kita klik lagi. Oke, kalau tadi efeknya itu as one object, kita bikin by paragraph supaya ada dua animasi. Stop aja. Sekarang ada satu, ini tandanya, dan ada dua. Klik satu, dia akan menunjuk ke, nah ini di highlight ya, ke animasi pertama di dalam slide ini. Klik dua, animasi kedua di dalam slide ini. Baik, kita lihat properti masing-masing. Yang pertama propertinya start on click. Yang kedua kita lihat juga start on click. Jadi sobat sekalian, ini kita praktekkan ya. Pertama kita klik, keluar yang animasi pertama. Animasi yang kedua nggak keluar langsung, tapi nunggu dia diklik. Setelah diklik baru keluar. Itu efek karena kita pakai start on click. Kalau kita misalnya yang kedua ini, yang kedua ya, start with previous, maka dia akan bareng dengan animasi pertama. Begitu kita klik animasi pertama, jalan pada saat yang sama animasi kedua juga jalan. Kita coba klik, langsung jalan secara bersamaan. Oke. Lalu kalau kita pilih after previous, maka satu jalan, kemudian setelah satu selesai, dua jalan tanpa diklik. Klik, jalan. Ini saya tidak ngeklik ya. Saya tidak ngeklik, lihat mouse saya. Langsung otomatis. Itu efeknya. Kemudian durasi itu untuk mengukur atau mengatur seberapa lama durasinya. Nilainya di sini 0,50. Tentu tergantung pilihan animasi kita ya. Kalau ngetik itu yang pas berapa? Oh, 0,50. Mungkin saya bisa ganti karena ngetiknya agak lambat. Misalnya saya bikin 1,50. Saya ketik langsung 1,50. Yang berikutnya supaya nanti kita tahu, atau saya balik ya, yang ini tetap, yang satu tetap 0,50, yang kedua 1,50, yang kedua after previous. Kita coba klik pertama cepat, nanti kita bandingkan. Nah, agak lama dia dibanding dengan animasi yang pertama. Oke, jadi kita sudah mempelajari pilihan apa di sini, animasi yang kita pilih, lalu efek option. Kita tadi sudah mengatur agak jauh menjadi byword ya. Lalu kita sudah mengatur after previous, with previous, dan
on click. Lalu kita juga sudah mengatur durasi. Delay itu begini. Begitu kita klik, kita memilih apakah dia langsung jalan animasinya atau di delay dulu. Kalau 0 berarti dia tanpa delay. Begitu diklik, dia langsung masuk. Kalau kita delay, maka delaynya berapa? Kita klik gitu, nanti dia tidak langsung jalan. Saya kasih contoh misalnya. Delaynya adalah, saya pilih ini nih, misalnya ini. Di delay misalnya, nih ya. Ini contohnya, delay. Klik pertama, saya atur menjadi 4 misalnya. Jangan 4, 2 detik aja lah. 2. Saya klik, dia nggak langsung keluar animasinya, nunggu sesuai delaynya. Nah, itu urusannya dengan delay. Baik, kita sudah mengatur itu. Kemudian, untuk praktek yang lain, saya akan pakai yang teks Arab. Teks Arab ini juga kita jadikan 2 paragraf, biar kita nanti bisa mudah ya mencontohkannya. Baik, ini sudah jadi 2 paragraf. Baik, kita pengen yang pertama, ini untuk contoh aja, kita pengen mencoba emphasis. Emphasis itu, kalau dalam demo saya tadi, contohnya yang kotak ya. Ini misalnya aja, di kotak itu, di tulisan pertama itu, begitu kita klik, nanti misalnya model line color. On click, oke, kita coba. Oh, tadi masih delay ya. Selesai. Nah, ini line color yang muncul ini di paragraf ini, line color, ini adalah karena kita menggunakan animasi line color. Sobat juga bisa misalnya mengatur di sini. Bukan mengatur, kita ubah ya. Kita ubah misalnya fill color. Kita bisa milih warna sama, stylenya seperti ini atau macam-macam ini. Timingnya udah sama, oke. Lalu kita coba. Baik. Jadi pilihannya silakan. Ada banyak pilihan di sini untuk emphasis, tapi biasanya ini seperti saya contohkan itu digunakan untuk objek rectangle, misalnya kotak, untuk menjelaskan di kotak ini itu punya maksud apa gitu kan, supaya ada eye catching, supaya menarik gitu. Kemudian orang, ini loh yang mau saya tonjolkan, ini loh yang mau saya jelaskan gitu, terjadi perubahan ya. Karena kotaknya tadinya sama warnanya. Itu tujuannya, salah satunya. Baik, sekarang kita sudah mencoba animasi, ada animasi entrance, ada animasi entrance juga, kemudian ada animasi emphasis. Sekarang kita coba animasi yang exit ya. Baik, yang exit kita terapkan pada yang huruf Arab. Sorry. Wipe juga atau split ya. Kemudian kita bisa memilih splitnya itu misalnya vertical out, lalu B paragraf, oke. Lalu L sama dengan all at once, sama dengan tadi ya, misalnya kita bikin B letter, waktunya kita atur 0,50, oke, sekarang kita coba.
1, animasi 2, lalu animasi 3 ini adalah animasi dia keluar. Baik sobat sekalian, berarti kita sudah mencoba 3 animasi. Sekarang di satu objek itu bisa 2 animasi. Baik, pertama saya akan kasih ini dulu. Ini nanti juga akan keluar misalnya ya. Ini kan sudah ada animasi masuk. Saya kasih animasi keluar. Atau biar lengkap saya kasih animasi tengah. Saya pilih transparansi aja. Oke. Setelah, saya akan kasih animasi di dalam satu objek itu bisa lebih dari satu animasi. Tapi kalau masuknya kita ke sini lagi, itu dia akan menghapus animasi yang lama, gitu ya. Misalnya saya kasih transparansi. Sekarang animasinya menjadi transparansi, bukan animasi yang masuk tadi. Kita coba. Klik. Nah, klik menjadi transparansi, menjadi hurufnya lebih gelap. Baik. Nah, caranya bukan begitu. Saya kembalikan dulu animasi entrance atau animasi masuk. Saya tambahkan animasi transparansi, maka saya tambahkan di sini. Transparansi. Mana transparansi? Oke. Baik, sekarang dia punya animasi berikutnya ya. Jadi urutannya kita lihat di sini. 1 adalah animasi masuk, 2 animasi masuk, 3 animasi keluar punyanya Arab ini, lalu 4 sama animasi keluar punya Arab, 5 dan 6 itu animasi emphasis untuk huruf Latin. Kita coba. 1 animasi masuk, 2 animasi masuk, 3 animasi keluar, 4 animasi keluar, 5 animasi emphasis menjadi warnanya lebih gelap, emphasis. Baik. Kemudian kita kan pengen urut sebenarnya nih. Pengen urut maksudnya kita terlanjur bikinnya nggak urut, tapi kita pengen urut misalnya ya. Harusnya 1, ini bukan 5, 6. Ini misalnya kita bikin 3, 4, bukan di sini tapi 3, 4-nya itu punya 5, 6. Artinya kita atur misalnya ya. Saya klik aja di sini. 3, 4, 5, 6. Nah, sobat, 5, 6 ini misalnya kepengen supaya dia menempati 3, 4. Caranya gimana? Klik aja. Lalu tarik ke atas. Nah, sekarang dia 3, 4. 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6. Ini tadi yang saya lakukan adalah cara mengurutkan animasi. Animasi mana yang akan duluan dijalankan. Kita klik, contoh. Berarti sekarang urutannya Latin, masuk, Latin, masuk, Latin, transparan, baru Arab hilang, Arab hilang. Oke, ini tadi baru saja kita mengatur apa yang harus duluan dijalankan, animasi mana yang harus duluan dijalankan. Baik, sekarang kita coba di sini, ya, kita klik dulu, kita klik kotaknya. Kita pengen masukkan supaya dia masuknya juga sama dengan tadi. Misalnya, sekali lagi jangan ke sini, karena kalau ke sini dia akan menimpa. Artinya yang tadinya entrance, yang tadinya exit akan diubah dengan entrance. Tapi pengennya kita kan dia entrance dulu baru exit. Maka kita tambahkan. Jadi satu objek ini memiliki lebih dari satu animasi. Kita tambahkan misalnya model fade. Lalu kita atur di sini model fade, by paragraph, oke. Kemudian kalau pengen mengatur lebih dalam bisa di sini by letter sama. Sudah, sekarang ada 5, 6, 7, dan 8. Kita cek.
1, 2, 3, 4, 5, hilang dulu dia. 6, hilang dulu dia. 7 baru tampak. 8 baru tampak. Baik. Kenapa tadi langsung muncul? Karena yang kita atur di awal adalah dia keluar. Sehingga dia ada dulu untuk keluar. Nah, kalau mau dia itu waktu pertama slide dibuka dia kosong, maka yang kita atur slide masuk itu mendahului slide keluar. Dan itu memang harusnya begitu. Kita ubah aja seperti tadi ya. 78 ini kita angkat menjadi 56. Baik, sekarang sudah berubah. 56 itu masuknya Arab, 78 keluarnya huruf Arab. Sobat sekalian, ketika diatur animate text tadi, text by letter, ya, tidak ada pengaruh. Maksudnya dia tidak keluar satu persatu. Kenapa? Karena memang karakternya yang kita pilih, karakternya mana tadi? 5 harusnya, dan 6 ya. Kita klik dua-duanya, 5, 6. Lalu kita lihat untuk mengatur propertinya ini, kita atur, kita lihat. Ini sudah by letter. Baik, kita tes. Dua, transparency. Nah, kita lihat di sini tidak muncul dulu teksnya karena kita atur tag entrance itu yang mendahului teks exit. Sekarang dia akan entrance. Baik, entrance. Sekali lagi, kenapa tidak berpengaruh? Karena karakternya beda. Animasi yang kita pilih itu beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita bikin by letter, maka dia akan keluar by letter. Tapi kalau ini nggak bisa, itu bedanya ya. Baik, kemudian yang terakhir dia akan keluar. Kalau ini bisa kan? Nah, keluar by letter. Baik, sahabat sekalian, sejauh ini kita sudah membuat animasi dengan menggunakan pilihan entrance, kemudian emphasis, dan pilihan exit ya, 3 hal. Kita masih akan bahas animasi yang disebut dengan motion path, ada juga animasi media, tapi nanti di video yang akan datang. Demikian sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat, membantu meringankan kerja sobat, dan tetap semangat. Terima kasih atas kunjungan sobat di channel kami. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.